Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini, Goku yang telah sampai ke akhirat begitu sangat terkejut melihat banyak sekali korban dari Majin Buu yang telah sampai di akhirat. Singkat cerita, setelah peramal Baba mengantarkan Goku kembali ke akhirat, dia pun segera pergi untuk mengerjakan urusan lain. Singkat cerita, Goku pun segera menemui Raja Yema yang sedang sangat kesal akibat dia harus mengurusi banyak korban tewas yang telah dibunuh oleh Majin Buu. Selanjutnya Goku pun bertanya kepada Raja Yema apakah Gohan yang telah mati telah datang kemari. Namun Raja Yema mengatakan kalau selama dia mendata orang-orang tidak ada orang yang bernama Gohan datang kemari. Mendengar hal tersebut membuat Goku menjadi sangat senang karena sepertinya Gohan memang masih hidup. Dia pun segera pergi dari tempat Raja Yema dan begitu senang karena Gohan masih hidup, dan dia pun teringat perkataan dari Videl kalau Gohan memang masih hidup, dan dia pun tak menyangka kalau mereka berdua memang satu pemikiran. Baru saja mengatakan hal tersebut, Goku pun merasakan aura Ki Gohan yang berada di alam Kaioshin. Dia pun tanpa basa-basi langsung berpindah ke alam Kaioshin untuk segera menemui Gohan. Namun karena kedatangan Goku yang tiba-tiba membuat Goku hampir saja tertebas oleh pedang Z-Sword yang dikenakan oleh Gohan. Kemudian Goku pun segera menjelaskan kepada Kaioshin dan juga yang lainnya tentang apa yang telah terjadi di bumi kalau Majin Buu telah menghancurkan beberapa kota. Mendengar hal tersebut membuat Kaioshin, Kibito dan juga Gohan menjadi geram tak tertahankan untuk segera menghadapi Majin Buu dan menghabisinya. Tak lama Goku pun segera meminjam pedang Z-Sword yang digunakan oleh Gohan. Pada awalnya Goku pun juga sangat terkejut dengan berat dari pedang Z-Sword itu. Namun lama-kelamaan Goku pun juga mulai terbiasa dengan menggunakan pedang Z-Sword itu. Kibito yang melihat hal tersebut begitu sangat terkejut karena para Saiyan memiliki kekuatan yang begitu kuat dan mampu mengendalikan pedang Z-Sword dalam waktu yang cepat. Kemudian Kaioshin pun segera mengajak mereka berdua untuk segera beristirahat terlebih dahulu. Goku mengatakan kalau nanti dia akan menunjukkan perubahan Super Saiyan 3-nya kepada Gohan. Singkat cerita, setelah satu hari atas kepergian dari Goku, Piccolo harus ekstra marah untuk melatih Gohan dan juga Trunks karena dia harus segera melatih mereka dengan giat untuk bisa mengalahkan Majin Buu. Melihat mereka berdua yang sangat susah dibangunkan, dia pun segera memberikan tamparan kasih sayang kepada Goten dan juga Trunks untuk membuat mereka berdua tidak manja. Namun tiba-tiba Trunks langsung meminta kepada Piccolo untuk menunjukkan lagi gaya fusion seperti sebelumnya karena mereka berdua telah lupa melakukan hal tersebut. Sontak hal itu membuat Piccolo menjadi keringat dingin. Satu kali saja sudah membuatku menjadi malu, apalagi dua kali. Mau tak mau Piccolo pun harus melakukan hal tersebut demi bisa melatih mereka berdua. Dia pun segera mengajak Krillin untuk melakukan tarian fusion agar bisa membuat kedua bocil kita ini menjadi paham. Namun sebenarnya kedua bocil kita ini memang paham dengan gaya fusion, namun mereka berdua sepertinya hanya mengerjai Piccolo dan juga Krillin. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Majin Buu yang kembali menghancurkan sebuah kota. Selanjutnya dia pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari kota yang lain. Di tengah perjalanan Majin Buu pun melihat seorang pejalan kaki. Majin Buu pun segera menghampiri bocah tersebut untuk segera mengagetkannya, berharap kalau bocah itu akan takut. Namun sayangnya bocah itu ternyata buta dan membuat Majin Buu menjadi keheranan kenapa bocah itu tidak takut kepadanya. Bocah itu segera menjelaskan kalau dirinya telah buta sejak lahir dan dia tidak bisa melihat apapun dari dulu. Pada akhirnya Majin Buu pun iba kepada bocah itu dan segera menyembuhkan matanya dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Pada akhirnya bocah itu pun bisa melihat kembali setelah disembuhkan oleh Majin Buu dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Majin Buu berharap bocah itu akan ketakutan ketika saat ini dia telah bisa melihatnya. Namun malah bocah itu terharu melihat Majin Buu yang telah menyembuhkan matanya karena perbuatan baik yang ia lakukan. Majin Buu yang melihat hal itu menjadi sangat keheranan, apakah dirinya karakter baik atau jahat.
selanjutnya mereka berdua pun segera menjadi teman yang akrab dan segera mengobrol. Di sini bocah itu pun memberikan sebuah koin kepada Majin Buu sebagai tanda terima kasihnya. Majin Buu yang berpikir kalau itu adalah sebuah kue, dia pun segera memakainya. Namun koin tersebut tidak enak bagi Majin Buu dan dia pun segera membuangnya. Majin Buu pun segera pergi dari tempat tersebut untuk menuju ke kota dan mencari mangsa. Sesampainya di kota, Majin Buu pun menemukan seorang kakek tua. Dia pun segera mengubah kakek tua itu menjadi sebuah susu kotak. Ternyata Majin Buu memberikan susu kotak itu kepada bocah sebelumnya yang sangat menginginkan susu. Setelah itu Majin Buu pun segera meninggalkan bocah itu tanpa melakukan kejahatan apapun kepadanya. Tapi emang enak susu rasa kakek tua. Kemudian Majin Buu pun terbang ke kota selanjutnya. Menemukan kota yang begitu besar, Majin Buu menjadi sangat senang. Dia pun segera kembali menghancurkan kota itu dengan sebuah ledakan. Dan dia pun akhirnya berhasil menghancurkan kota itu. Hahaha, seni itu adalah sebuah ledakan. Loh, emang beda darah? Di sisi lain, Piccolo pun dibuat sangat pusing kepada Goten dan juga Trunks yang malah bertengkar akibat mereka berdua yang belum sempurna melakukan fusion dan saling menyalahkan satu sama lain. Piccolo kali ini harus mengeluarkan energi ekstra untuk melatih Goten dan juga Trunks agar bisa menyempurnakan teknik fusion. Di sisi lain, family Z-Factor pun begitu sangat ragu apakah mereka berdua bisa untuk melakukan teknik fusion. Namun tidak ada alasan untuk hal itu. Mereka sangat yakin kalau Goku memang sudah menjanjikan kalau teknik fusion adalah teknik yang terkuat untuk bisa mengalahkan Majin Buu. Di sisi lain, Gohan pun akhirnya sudah semakin lincah dalam menggunakan pedang Z-Sword. Hal itu pun membuat Goku dan juga yang lainnya yang menonton Gohan berlatih begitu sangat kagum karena Gohan mampu menguasai pedang Z-Sword hanya dalam waktu 1 hari saja. Di sini Goku pun sangat penasaran dengan pedang Z-Sword itu apakah memang sangat tajam. Goku pun berniat untuk melemparkan batu yang ia duduki. Goku pun segera mengangkat batu itu dan segera melemparkannya hanya dengan menggunakan satu tangan saja. Dengan sangat percaya diri, di sini Gohan pun langsung membelah batu itu menjadi 2 dengan sangat mudah. Kaioshin yang melihat hal tersebut begitu sangat senang karena pedang Z-Sword begitu sangat tajam. Namun dia masih belum puas akan hal itu. Dia berniat untuk menguji lagi pedang itu dengan menggunakan benda terkeras di alam semesta, di mana benda tersebut seperti sebuah kubus namun memiliki bahan yang sangatlah keras dan tak ada yang bisa menandinginya di alam semesta. Kaioshin pun segera memberikan kubus itu kepada Goku. Tanpa ragu, Goku pun langsung melemparkan kubus itu ke arah Gohan untuk Gohan belah. Nah, setelah batu itu dilempar, Gohan pun berniat untuk segera membelah batu itu dengan menggunakan pedang Z-Sword. Namun bukannya batu terkeras itu yang terbelah, namun malah pedang itu yang patah akibat benda tersebut yang saking kerasnya. Melihat hal tersebut membuat semuanya menjadi sangat terkejut melihat pedang itu menjadi patah. Gohan, Kaioshin dan juga Kibito yang melihat hal itu begitu tak percaya kalau pedang Z-Sword mampu patah dengan menggunakan kapsin terkuat itu. Melihat hal itu, Goku pun berkata, "Itu bukan salahku loh, kan tadi kau yang suruh untuk diriku melempar batu itu." Kaioshin dan juga Kibito yang melihat pedang itu patah, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun mulai meragukan tentang pedang itu yang sepertinya tak bisa untuk mengalahkan Majin Buu. Walaupun begitu, Gohan tetap tidak akan menyerah.
dia tetap akan terus berlatih agar bisa mengalahkan Majin Buu karena dia sudah terbiasa bertarung dengan menggunakan pukulannya. Gohan pun mengatakan efek dari pedang itu yang sangat berat membuat tangannya kali ini jauh lebih ringan daripada sebelumnya, dan hal itu akan membuat Gohan untuk menunjukkan kekuatan aslinya untuk melawan Majin Buu. Nah, hal itu pun disetujui oleh Kaioshin dan juga Gibito. Namun Goku masih sangat ragu apakah kekuatan Gohan saat ini bisa untuk mengalahkannya. Namun tiba-tiba pedang siswa sebelumnya yang telah patah memunculkan seorang kakek tua yang membuat mereka bertanya-tanya dengan siapakah kakek itu. Kaioshin itu pun segera menjawab kalau dirinya adalah seorang Kaioshin dari 15 generasi sebelumnya. Hal itu pun membuat Kaioshin dan juga yang lainnya menjadi sangat terkejut dengan perkataan dari kakek itu. Sementara itu, orang-orang yang telah mati akibat dibunuh oleh Majin Buu malah bertambah semakin banyak dan membuat Raja Yema menjadi sangat kerepotan untuk melayani mereka semua. Bahkan dirinya dan juga para anak buahnya tidak memiliki waktu untuk berhenti sejenak beristirahat maupun makan. Tak lama, Raja Yema pun kembali diberitahu oleh anak buahnya kalau masih akan ada 1,5 juta dari umat manusia yang akan datang lagi kemari. Hal itu pun membuat Raja Yema menjadi semakin jengkel dengan kedatangan dari para manusia yang telah mati yang semakin banyak. Hal itu pun membuat sang Raja Yema menjadi bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi di bumi. Kita cek lagi di mana Goku dan juga yang lainnya sedang menginterogasi kakek tua sebelumnya yang keluar dari dalam badang Sword. Kakek tua itu pun mengatakan kalau dirinya adalah seorang Kaioshin legendaris yang memiliki kekuatan overpower. Oleh sebab itu, dia pun dikurung di dalam sebuah pedang oleh musuh yang pernah ia lawan sebelumnya. Hal tersebut membuat Goku menjadi cukup terkesan dengan kakek itu dan berniat untuk mengetes kekuatan kakek itu apakah memang benar-benar kuat. Tak lama, Goku pun langsung menembakkan sebuah tembakan laser ke arah kakek tua itu yang membuat kakek tua itu pun langsung tebar dan mukanya gocong akibat tembakan laser yang ditembakkan oleh Goku. Hal itu pun sontak membuat si kakek tua menjadi yang sangat kesal kepada Goku dengan apa yang telah ia lakukan. Hei manusia kode, apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar kurang ajar kepadaku. Kau pikir siapa aku? Hal itu pun membuat Goku dan juga Gohan menjadi sangat lemas karena ternyata kakek tua itu tidak kuat dan hanya pembohong saja. Si kakek tua pun segera menjelaskan kalau kehebatannya bukan tentang kekuatan yang ia miliki, melainkan dia memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh siapapun. Hal itu pun sontak membuat Goku menjadi penasaran dan segera bertanya kepada kakek tua itu. Namun di sini si kakek tua pun tidak mau memberitahukan kemampuan yang ia miliki akibat perkelakuan Goku sebelumnya yang sudah menghinanya. Goku pun segera menyogok kakek tua itu dengan akan memberikan majalah-majalah dewasa kepadanya. Namun tetap saja kakek itu menolaknya karena dengan kemampuan yang ia miliki dia bisa melihat hal itu dari kejauhan yang berada di bumi. Namun Goku pun tak kehabisan akal. Dia pun segera membisiki si kakek tua dan mengatakan, kalau gitu gimana kalau aku kasih kau pegang langsung tuh. Hal tersebut pun membuat si kakek tua menjadi setuju untuk memberitahu kemampuan yang ia miliki. Hal itu pun membuat Gohan menjadi bertanya-tanya siapakah orang yang Goku maksud. Nah gini, kau kan punya pacar, bagaimana kalau kau biarkan kakek itu untuk pegang-pegang pacarmu? Hal itu pun sontak membuat Gohan menjadi marah. Kalau gitu kenapa nggak pacar kau saja? Hal itu pun membuat Goku menjadi cukup kebingungan untuk siapa yang akan ia lakukan atau berikan kepada kakek tua itu untuk ia pegang-pegang. Goku pun akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk menggunakan Bulma saja. Hal itu pun sontak membuat Gohan menjadi sangat terkejut. Bagaimana kalau kau nanti dimarahi Pangeran Chonga? Tenang, kan cuma sedikit saja. Demi bisa mengetahui cara untuk mengalahkan Majin Buu, Goku pun rela melakukan apapun demi bisa mengetahuinya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk bisa mengalahkan Majin Buu. Dan akhirnya persetujuan dari mereka berdua pun deal. Dan ternyata kemampuan tersembunyi yang dimiliki oleh kakek ini adalah untuk membangkitkan kekuatan dari seseorang yang terpendam, bahkan bisa melampaui batas yang dimiliki oleh orang tersebut.
Kakek tua yang menyadari kalau Gohan yang telah mencabut pedang itu, dia pun meminta kepada Gohan untuk berjalan di sampingnya. Setelah melakukan hal tersebut, kakek tua mengatakan kalau dirinya bisa membuat orang yang telah menarik pedang Z-Sword menjadi orang yang terkuat di alam semesta. Tak lama, Old Kai pun segera menari sambil berjalan mengelilingi Gohan, dan hal itu membuat semua orang menjadi sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Old Kai dan ragu apakah itu yang dilakukan oleh Old Kai dapat membangkitkan kekuatan tersembunyi Gohan. Bahkan Gohan yang berniat untuk protes saja langsung dimarahi oleh Old Kai karena tidak ada orang satupun yang boleh mengganggu upacara ini. Goku pun tak ambil pusing dengan hal tersebut. Dia pun memutuskan untuk beristirahat dan tidur siang terlebih dahulu dan memberikan semangat kepada Gohan, di mana Kaioshin dan juga Gibito berniat untuk beristirahat juga. Namun mereka berdua tidak enak dengan Old Kai dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berdiri saja. Sebenarnya mereka berdua juga sangat ingin beristirahat seperti Goku dan tidur siang. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Goten dan juga Trunks yang masih dilatih oleh Piccolo untuk melakukan fusion. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berdua berhasil menyempurnakan tarian fusion itu dan siap untuk melakukannya. Nah, Piccolo pun meminta kepada mereka berdua untuk menyetarakan kekuatan Super Saiyan mereka dan segera melakukan fusion untuk membangkitkan seorang kesatria terkuat yang bisa mengalahkan Majin Buu. Sementara itu, di sisi lain Gohan harus terus berdiri sambil dikelilingi oleh Old Kai yang sedang mencoba untuk membangkitkan kekuatan tersembunyi Gohan, dan dia harus berdiri seperti itu selama 25 jam sampai Old Kai menyelesaikan ritualnya. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.